Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن بالعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى في قرآنه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: يا علي تمنى جبريل أن يكون من بني آدم ل7 خصال: الصلوات الخمس مع الإمام ومجالسة العلماء وعيادة المريض وتشييع الجنازة وسقى الماء والصلح بين الاثنين وإكرام اليتيم والجار. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali mari sama-sama kita merafakkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat sihat kepada kita semua sehingga malam hari ini dapat kita meneruskan kajian kitab Tajul Arus. Berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridai apa yang sudah, yang sedang maupun yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan Allah membimbing dan menuntun kita agar dapat menjadi manusia yang lebih sempurna, menjadi manusia yang lebih dekat dan hampir pada Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita tariqatul ubudiyah, sehingga segala amalan-amalan ibadah yang kita lakukan dikabul dan diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kali ini Allah perkenankan kita dapat berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperolehi syafaat beliau di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat wa khassatan li walidina wa li murabbina wa li ru'asaina wa lan al hadiruna fi hadzal makan wa khassatan li muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Tajuddin bin Athaillah Sakandari والشيخ عثمان الفوندياني بن حجي شهاب الدين والشيخ عبد القادر بن عبد الرحمن الفطاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Seterusnya mari sama-sama kita memperbaharui niat kita hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Minggu lepas kita sudah mulakan mukaddimah di depan sana, di atas, lalu kemudian bab yang pertama taubat sudah kita baca, namun belum sempurna kita menjelaskannya waktu itu ya. Insyaallah kita akan teruskan. Sekarang kita menggunakan slide ini supaya lebih mudah dipahami, supaya apa yang kita jelaskan ini lebih fokus ya, tanpa menghilangkan arti dari talaki kitab turas kita. Tentu kitabnya sentiasa kita bawa karena juga ditampilkan dalam slide kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sudah kita bahaskan waktu itu adalah berkenaan dengan pasal taubat ya. Pasal taubat, ada 2 ayat Al-Quran yang Allah sebutkan di dalam mukaddimah taubat ini. Yang pertama adalah watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ini ayat ini tentu mengandungi 3 perkara di sini. Tubu adalah perintah Allah meminta kita untuk bertaubat. Ilallahi jami'an secara keseluruhan ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Jadi taubat di sini merupakan asas dari berjayanya kita. Orang yang mau berjaya dalam segala aktiviti dunia dan akhirat mesti diawali dengan taubat. Kalau kita ingin bermunajat atau berdoa kepada Allah, awal kalimatnya adalah astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Barutah kita meminta kepada Allah. Jadi kalau ingin berjaya, startnya adalah taubat. Apa sahaja perkara yang ingin kita lakukan, maka hendaklah kita mulai dengan taubat. Ini maknanya bahwa taubat itu adalah mensucikan kita. Kalau diri kita sudah suci, bersih, automatically apa yang kita pohon mudah terhubung kepada Allah. Sama kalau ibaratnya, saya selalu berikan contoh. Kalau kita ingin terhubung dengan Allah, contohnya kalau kita masuk ke rumah makan, tempat-tempat makan yang ada wifi-nya. Wifi-nya ada. Lalu kalau pertama sekali kita masuk di tempat makan tuh, jika kita ingin menggunakan wifi yang ada di kedai itu, kita akan minta passwordnya. Kan? Setelah kita dibagi passwordnya, kalau di kedai makan itu tidak mengubah password, esok atau minggu hadapan kita datang lagi, tak payah minta, sudah terconnected. Demikian pula dengan ibadah. Kalau sudah terbiasa kita melakukan ibadah, maka hati kita akan terus. Jadi begitu saja kita berdiri untuk sembahyang, Allah langsung terconnected. Tak payah lagi takbir yang banyak kali. Kan ada orang, kabar, sehat, Allah. Tak payah lagi kita takbir dengan banyak kali. Kan ada orang biasa takbir, Allahu Akbar. Tidak selesai 1 kali. Bahkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak masuk. Tidak terhubung dalam dirinya. Sampai seperti halnya orang yang takbir sembahyang jenazah. Baru dia dapat. Allahu Akbar. Yang keempat baru dapat masuk. Kenapa ini berlaku? Karena belum terhubung. Hati kita masih jauh. Signalnya masih payah ditangkapnya. Nah, jadi kalau kita mau menghubungkan, mengkaitkan hati kita dengan Allah agar mudah terconnected itu, apa sarannya? Adalah taubat. Taubat maknanya istighfar di awal. Di dalam satu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Qalyubi. Tajuknya itu adalah An-Nawadir, kitab An-Nawadir yang kami kaji setiap malam Selasa, malam Rabu di Masjid Beribi minggu pertama dan ketiga. Setiap hari Selasa, malam Rabu di Masjid Beribi. Nah, kitab An-Nawadir ini menjelaskan di dalam kitab An-Nawadir itu ketika Syekh Hatim Al-Asam ditanya, "Syekh, bagaimana kamu melakukan sembahyang?"
Bagaimana engkau melakukan sembahyang? Jawabannya apa? Indama dakhalal waqt. Ketika masuk waktu sembahyang, fasta'iddu lis-shalah, aku mempersiapkan diri untuk sembahyang. Apa yang dia lakukan? Tawadda'tu zahiran wa tawadda'tu batinan. 2 wudunya. Nah, kalau kita biasa wudunya 1 saja kan? Wudu zahir saja. Nah, kalau beliau tidak, aku melakukan wudu 2 bentuk wudu. Yang wudu zahir itu biasa, seperti yang kita lakukan. Ambil air sembahyang ya dengan tangan kita, lalu ke muka, niat ke muka kita, dan seterusnya semua anggota wudu. Selepas melakukan itu, kata Syekh Hatim Al-Assam, aku berwudu yang kedua dengan mensucikan batinku. Jadi wudu itu hakikatnya apa? Mensucikan kan? Jadi dengan berwudu, mewudu batin, maknanya aku sucikan batinku dengan apa? Bil istighfar. Jadi wudu yang diartikan di sini ketika mau sembahyang, maka istighfar dulu. Alhamdulillah imam-imam kita biasa di sini kan. Di Brunei sebelum sembahyang tuh ada istighfarnya, ada baca-bacaannya, sehingga terhubung terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita ingin mudah terkonektif dengan Allah dalam segala ibadah yang kita lakukan, maka hendaklah kita lakukan istighfar atau taubat di awal segala sesuatu itu. Kuncinya apa tadi? Tubu ilallahi taubatan, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Jadi kuncinya berjaya itu adalah taubat. Maknanya kalau kita tidak bertaubat dalam segala hal, kita gagal. Fasyil kita, gagal. Ayat kedua mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau kita ingin dicintai Allah, 2 perkara yang mesti dilakukan dalam ayat ini. Yang pernah tawwabin. Jadilah orang yang sentiasa bertaubat dari segala hal yang kita lakukan. Taubat ini kuncinya. Orang yang dicintai Allah adalah bertaubat. Yang kedua, yuhibbul mutatahhirin, dan sentiasa dalam keadaan suci zahiran wa batinah. Suci tidak setakat kita mengambil air sembahyang atau mandi junub sahaja, akan tetapi batin kita pun mesti disucikan dari prasangka-prasangka tidak baik kepada Allah. Su'uzzan kita kepada Allah, su'uzzan kita kepada makhluk Allah adalah penyakit hati yang paling dahsyat, yang paling mudah menjadikan sarang syaitan. Jadi sifat su'uzzan itu adalah penyakit batin yang paling mudah dijadikan sebagai tempatnya bersemayam setan-setan. Sikit-sikit kita su'uzzan sama kawan kita, su'uzzan sama suami kita, su'uzzan sama istri kita, su'uzzan sama anak beranak kita. Yang diperintahkan Allah itu hendaklah engkau husnuzzan, berprasangka baik kepada siapa saja, utamanya kepada Allah. Kalau tidak silap minggu lepas saya sudah bagi 4 atau 4H itu ya. Jadi kalau mau bahagia dalam membina rumah tangga kita, walaupun kita rumah tangganya sudah berjalan lama, terkadang banyak perkara-perkara yang menyebabkan kita kemudian bergaduh dalam rumah tangga. Maka ingatkan 4 perkara kalau kita ingin selamat dalam membawa bahtera rumah tangga kita sampai akhir. Apa yang 4 tuh? Husnun niyah. Niat kita mesti lurus. Kalau niat kita silap dalam perkahwin, maka itulah yang terjadi banyaknya perceraian. Karena niatnya bukan lillah, bukan mengikut sunnah Rasulullah. Akan tetapi hanya mengikut hawa nafsu saja. Itu yang pertama, kunci keberhasilan berjayanya rumah tangga mesti membaiki niat. Husnun niyah. Yang kedua, husnul muasyarah. Ini nanti yang punya anak sudah anak gadis ke anak taruna sudah bagi 4H ini. 4H ini ya. Yang satu niatnya mesti diluruskan.
Yang kedua, husnul muasyarah maknanya setelah kita berkahwin. Itu hendaklah kita membaiki cara pergaulan kita. Suami bergaul dengan istrinya dengan baik. Demikian pula istri. Saling mempergauli dengan baik. Saling berinteraksi dengan baik. Nah ini yang kedua. Lalu yang ketiga adalah husnul muamalah. Lebih luas lagi. Perkahwinan ini tidak setakat yang dikawinkan nafsi-nafsi, diri dan diri, tak. Ia mengawinkan 2 famili. Kalau lelaki ini punya familinya 6. 6 saja punya familinya. Maknanya, lalu kemudian perempuan punya famili 6. Mengawinkan 12 orang. Jadi artinya 12 karakter yang mesti ada di dalam sebuah perkawinan itu. Jadi bukan hanya diri kita dan istri saja yang berkahwin, tapi famili berkahwin. Maka muamalah diperlukan sini. Jadi saling baik cara bermuamalah dengan keluarga besar kita. Tidak setakat itu juga. Brunei terkadang rumah agak jauh-jauh dengan jiran kan. Kalau kita bina rumah di satu tempat agak jauh dengan jiran. Coba bayangkan. Kalau kita berkahwin, lalu kemudian kita tidak baik dengan jiran tuh. Jiran, hubungan kita dengan jiran tidak baik. Muamalah kita tidak baik. Lalu kita pergi kerja, istri kita seorangan di rumah. Kalau terjadi perkara-perkara yang kita tidak inginkan, misalkan ada pencuri lah datang ke rumah kita mencuri, so jiran akan melihat saja, tidak akan membantu, karena kita memang tidak baik muamalah kita dengan jiran. Maka syaratnya kalau keluarga ingin menjadi baik sampai akhir bahtera rumah tangga ini, meskipun kita baik dengan orang lain. Mesti muamalah kita dengan jiran itu baik. Itu husnul muamalah. Sudah berapa? 3. Satu lagi. Ini yang satu ini, yang terakhir ini yang menjadi bahasan kita di sini antaranya. Husnuzan. Jadi husnuzan ini artinya baik sangka. Kepada siapa yang husnuzan ini? Baik sangka pada siapa? Pertama pada Allah. Kenapa? Karena kita tidak akan mungkin bersatu suami istri tanpa izin perkenan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah lah yang menyatukan kita. So kalau memang yang menyatukan kita itu Allah, kita teruslah kalau ada problem minta kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah yang menyatukan kami. Kami saat ini memiliki problem, ya Allah, bantulah kami. Jangan sharing ke Facebook. Sharing ke IG. Problem rumah tangga dibuka. Itu bukan membaiki hubungan rumah tangga kita. Bahkan memperkeruh. Membuat dia lebih teruk lagi. Lebih bermasalah lagi. So, husnuzan kepada Allah. Allah memiliki tujuan yang sangat baik. Walau menurut kita. Perkahwinan kita ini kuranglah baik. Menurut kita. Tapi jika kita sudah disatukan, Allah berkehendak itu. Maka nikmati apa yang sudah terjadi. Lalu yang kedua, husnuzan kepada pasangan kita masing-masing. Jika suami kita agak terlambat pulang sampai rumah. Husnuzan. Oh mungkin suami saya tadi tambah kerjanya. Atau mungkin ada jam di jalan. Macam-macam. Husnuzan. Jadi jangan sampai suami sampai rumah terus kita interogasi. Seperti polis kita. Paham? Nah, suami tak betahlah di rumah. Keluar lagi. Demikian pula kita sebagai suami, istri terlambat, misalkan terlambat masak. Lalu terlambat mengurus. Macam-macam lah problemnya. Jangan kita langsung marah. Husnuzan. Oh mungkin istriku ngaleh kerja. Bersihkan rumah dan seterusnya. Jadi husnuzan ini akan membawa kepada keselamatan bahtera rumah tangga. So 4H. Jadi perhatikan 4 perkara ini. Kalau ini di-sharing kepada semua orang, insya Allah tidak akan banyak terjadi perceraian. Kalau sudah startnya baik, bidayatuka nihayatuka. Awalmu baik, insya Allah akhirmu pun akan menjadi baik. Baik. Jadi kuncinya kalau kita ingin dicintai Allah, sering-seringlah bertaubat. Jangan pernah tidak bertaubat maksudnya. Dan sucikanlah zahir batinmu.
insyaallah Allah sangat senang dengan hambanya yang sentiasa bersuci, dengan hambanya yang sentiasa bertaubat. Lalu kemudian berikutnya, qala Rasulullah SAW yang sudah kita baca minggu lepas juga, innahu la yughanu ala kalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Ini dalam riwayat lain dikatakan, itu yang kita baca dalam kitab kita, mengatakan sab'in marrah, 70 kali. Dalam riwayat lain mengatakan 100 kali. Istighfarnya Rasulullah. Padahal Rasulullah suci hatinya. Dijamin oleh Allah kebersihan hatinya. Maknanya sekiranya Rasulullah tidak beristighfar pun, ia sudah diampunkan oleh Allah. Dah kita yang tidak ada yang menjamin hati kita suci. So, mari kita mulai beristighfar terus. InsyaAllah dengan banyak istighfar, maka kita akan dapat kesucian hati itu. Arkanut taubah, ada rukun-rukun taubat. Ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, al-iqla'u minadz-dzunub. Mencabut diri dari perbuatan dosa. Maknanya berhenti serta-merta. Kalau kita ingin bertaubat, berhentilah lakukan perbuatan dosa yang sama. Berhenti secara terus. Ketika kita ingat ingin bertaubat, janganlah kita teruskan melakukan dosa. Yang kedua, an-nadam. Menyesal. Di dalam penyesalan ini, ada hal yang paling penting diperhatikan. Orang menyesal itu artinya adalah ia tentu diusahakan kalau dapat penyesalan kita itu bidumu dengan linangan air mata. Air mata kita keluar saat kita menyesal segala perbuatan kita lakukan. Seperti yang telah diceritakan oleh Syekh Khatib Langgin. Dalam kitab beliau Dawa'ul Qulub ila 'allamil ghuyub. Beliau menceritakan Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam, ya Musa idhab ila qaryati kadza wa kadza. Wahai Nabi Musa, pergilah ke tempat ini dan uruslah jenazah waliku yang telah mati kemarin. Itu perintah Allah kepada Nabi Musa. Dhahaba Musa ila qaryatil madhkurah. Lalu Nabi Musa pergilah ke tempat desa yang disebutkan Allah tadi. Faqala li ahlil qaryah. Lalu Nabi Musa berkata kepada semua penduduk desa itu. Ia bertanya, wahai penduduk desa, adakah seorang lelaki yang mati kemarin? Faqalu. Lalu penduduk desa mengatakan, ajal. Ya, ada. Aina juthatuhu, mana dia jenazahnya? Aina janazatuhu, mana jenazahnya? Faqalu faqad irmina ilal mazbalah. Kami telah membuangnya ke kotoran lembu. Masya Allah. Seorang lelaki kira-kira berusia 47 tahun. Mati lalu dibuang ke kotoran lembu. Alamat apa itu? Tandanya apa? Orang baik apa tidak? Tandanya orang tidak baik. Faqala Musa ila rabbih. Wan saja Nabi Musa mendengarkan kalimat keluar itu, kalimat yang dari penduduk kampung. Kata Nabi Musa, naja rabbahu, ia bermunajat kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, Engkau lebih mengetahui apa yang terjadi. Apa yang penduduk kampung lakukan. Faqala Allah li Musa, sadaku haula'il qaum, wahai Musa. Penduduk kampung itu, wahai Musa, tidak salah. Mereka memperlakukan jenazah waliku seperti itu tidak salah. Karena memang dari mulai ia lahir sampai meninggal tidak pernah melakukan kebajikan untuk penduduk kampung itu. Ia selalu melakukan perbuatan jahat. Jadi, kata Allah, penduduk kampung itu yang membuang jenazah seorang lelaki tadi tidaklah salah. I'lam, akan tetapi ketahui wahai Musa, sebelum lelaki ini meninggal,
naja ilayya, ia bermunajat kepadaku bithalatati asya, dengan 3 perkataan. Apa yang pertama ia ucapkan? Ya Allah ya Rabbi, anta ta'lamu ma fiyya. Engkau mengetahui apa yang terjadi pada diriku. Walam af'al ayyu khairin qat. Aku tidak pernah melakukan perbuatan baik walaupun sekali, ya Allah. Engkau maha tahu itu, ya Allah. Akan tetapi perkara ini terjadi sesungguhnya disebabkan oleh 3 perkara. Masalah aku tidak mentaatimu, ya Allah. Aku tidak melakukan perbuatan baik, ya Allah. Ini sebabnya 3 perkara, ya Allah. Yang pertama katanya, qad khalaqtas syaitan yuza'zi'uni. Engkau telah menciptakan syaitan yang mampu menggoda, mengalahkan diriku. Aku tidak mampu mengalahkan syaitan itu, ya Allah. Itu pertama. Yang kedua, khalaqtan nafs al-hawa. Engkau ciptakan dalam diriku ini nafsu syahwat. Sehingga setan itu masuklah melalui nafsu yang ada dalam diriku, ya Allah. Aku tidak mampu menguasai diriku, ya Allah. Kata siapa? Kata lelaki tadi. Sebelum mati. Yang ketiga, fakhalaqtas sahibul asrar. Engkau juga menciptakan untukku, ya Allah, teman kawan-kawan karibku yang jahat, yang sentiasa mengajakku melakukan perbuatan jahat. Jadi sebab aku tidak dapat keluar dari 3 perkara ini, maka aku tidak dapat melakukan perbuatan baik, ya Allah. Jika kesadaranku ini ya. Jika kesadaranku ini, ya Allah, adalah perilaku baik, maka tolong, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Ini munajatnya. Ampunkanlah dosaku, yang akhirnya Allah mengampunkan dosanya. Lalu munajat kedua. Faqala, ya Allah, inni uhibbus salihin hubban jamma. Aku sangat mencintai hamba-hambamu yang saleh dengan cinta yang sangat dahsyat, ya Allah. Aku cinta kepada orang-orang soleh, ahli-ahli ilmu, orang-orang baik. Akan tetapi sebab 3 tadi, 3 perkara, setan, kemudian hawa nafsu, dan kawan yang tidak baik. Ini menyebabkan aku tidak mampu mewujudkan cintaku kepada mereka, ya Allah. Jika rasa cinta yang ada dalam diriku, walaupun aku tidak wujudkan ini, ya Allah, adalah sebuah kebajikan, tolong, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Dengan kalimat itu, yang menyesali segala perbuatannya, akhirnya Allah mengampunkan dosanya. Baki wahid, tinggal 1 munajatnya. Yang terakhir, ya Allah, ya Rabb, ingin aku tunjukkan bukti cinta sayangku kepada hamba-hambamu yang soleh itu, ya Allah. Ja'a ilayya, datang 2 orang kepadaku, 1 orang kawanku yang jahat, 1 orang lagi adalah orang soleh, ya Allah. Datang pada masa yang bersamaan dengan tujuan yang sama. Tujuan mereka, ya Allah, mereka inginkan bantuan dariku. Akan tetapi, aku hanya mampu membantu salah seorang di antara mereka itu, ya Allah. Tidak mampu membantu dua-duanya. Lalu aku pilih, yang aku bantu itu adalah hambamu yang soleh itu, ya Allah. Jadi yang aku tunjukkan bantuan itu adalah hambamu yang soleh itu, ya Allah. Jika sikapku membantu hambamu yang soleh itu adalah wujud dari rasa cinta kasihku kepada mereka, ya Allah, adalah sebuah kebaikan, ampunkanlah dosaku. Wan sejak selesai mengatakan ampunkan dosaku, dimatikan oleh Allah. 3 sebab inilah munajat yang dahsyat. Sebagai perwujudan rasa menyesal. Ini kita lagi bicara menyesal, kan? Salah satu di antara syarat taubat, menyesal. Sebagai perwujudan rasa menyesal terhadap dosa yang sudah kulakukan, maka Allah angkat orang ini walaupun tidak pernah melakukan kebajikan menjadi wali Allah. Menjadi wali Allah, Masya Allah.
Jadi di antara salah satu syarat kita sebagai orang yang taib, orang yang bertaubat itu mesti menyesal. Dalam penyesalan itu rangkaikan semua kalimat-kalimat penyesalan kita. Malam hari kita bangun, ungkapkan semua kesilapan yang sudah kita lakukan di hadapan Allah. Sebelum kita bermunajat berdoa, maka sebutlah semua kesilapan yang sudah kita lakukan. Ini namanya, jadi namanya sini adalah mencoba menyesal dengan menyebut semua kesilapan yang sudah dilakukan, kesadaran akan kesilapan. Sekarang ini banyak yang tidak sadar kan. Sudah berdosa kita merasa santai saja. Padahal banyak sekali kesilapan yang kita lakukan. Ini akhirnya orang tadi diangkat oleh Allah sebagai walinya. Lalu Allah katakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, jika semua penduduk kampung ini turut serta mengurus jenazahnya, memandikan, mengkafankan, lalu mensolatkan jenazahnya, maka seluruh orang yang terlibat mengurusi itu, aku ampunkan semua dosanya pula. Masya Allah. Jadi rasanya kita termotivasi untuk selalu bertaubat. Jangan taubat sambal. Tahu sambal? Tahu sambal? Apa rasanya? Pedas kan? Wan sejak kita makan sambal hari ini, taubat aku makan sambal. Esok makan lagi sambal. Itu namanya taubat sambal. Kalau sekarang kita taubat, esok kerjakan lagi, nah itu taubat sambal tuh. Lalu ada soalan begini. Bagaimana halnya? Sekarang aku sudah bertaubat. Tapi esok seperti tadi, esok aku lakukan lagi. Adakah aku bertaubat kembali? Yes. Syekh Tajuddin bin Atha'illah Sakandari menasihatkan kepada kita. Bila kita melakukan sebuah kesilapan, mubasyarah antafu. Kalau kamu sudah lakukan perbuatan silap, langsung terus. Walaupun berapa kali kita lakukan, terus terobat. Jangan pernah ada satu kesilapan yang kita tidak beristighfar dengan kesilapan itu. Hatta mata katanya, sehingga bila aku akan bertaubat, hingga Allah mencabut nyawamu. Jadi artinya, jangan pernah berhenti bertaubat. Seiring dengan nafsu masih ada dalam diri kita. Setan sudah berjanji bersumpah kepada Allah. Ingat sumpah setan. La'ugwiyannahum. Aku akan kacau mereka ya Allah. Min amami. Dari depan. Aku akan kacau dari depan. Kalau aku tidak berhasil dari depan. Min waraihi. Dari belakang aku akan kacau. Tidak berhasil dari belakang. Min yaminihi. Dari kanan aku kacau. Tidak berhasil kanan. Min yasarihi. Dari kiri. Semua jurusan tempat ini setan ada mengacau kita. Selama setan itu masih ada, maka kita tidak akan pernah sunyi dari kesilapan, pasti. Tapi Allah Maha luar biasa, Maha Rahman, kasih sayang pada kita. Allah berikan solusinya. Kalau kamu sudah melakukan kesilapan nih, lawan setan dengan bertaubat, maka setan itu kalah. Tapi kalau kita tidak bertaubat, maka setan itu akan menang. Jika setan menang dari kita, maka bersedialah kita akan menjadi rakyatnya setan di neraka. Fana'udzubillahi min dzalik. Jadi lawan dia dengan taubat. Lawan dengan istighfar. Jangan pernah kalah dengan setan. Rukun yang kedua. Yang ketiga, al-azmu alla ya'uda ilaihi. Berazam dengan sungguh-sungguh untuk tidak kembali lagi melakukan perbuatan yang sama. Makna sungguh-sungguh sini, benar-benar kita lakukan sungguh-sungguh. Mujahadah. Jadi kalau mujahadah itu, kalau kita ingin taubat, tentu banyak kendala cabarannya. Banyak sekali cabaran kita taubat. Lawan dia. Hatta walau kita berjuang dengan harta benda kita untuk dapat taubat, lakukan. Itu yang mujahadah. Orang yang sungguh-sungguh dalam bertaubat, insya Allah dia akan menang melawan setan. Tapi kalau orang yang setengah-setengah, begitu dia melakukan Islam, astagfirullahaladzim. Jadi istighfarnya itu hanya fi lisanihi, di lisannya sahaja. La yadkhul ila qalbihi, ia tidak masuk ke dalam hatinya. Istighfar yang kita baca, jangan sampai
seperti yang dikatakan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi perempuan. Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau berkata, istighfaruka yahtaju ilal istighfar. Bacaan lafaz istighfar yang kamu baca itu memerlukan istighfar lagi. Mengapa? Karena kita hanya membaca dari lidah saja, tidak masuk dalam hati. Jadi kalau kita beristighfar, masukkanlah dalam hati sehingga ada getaran dalam hati kita. Astaghfirullahalazim. Terus dalam hati. Kalau ini sudah masuk dalam hati, insya Allah segala rintangan cabaran itu akan hilang. Itu namanya sungguh-sungguh dalam istighfar. Tidak hanya sebatas istighfar dengan lisan kita saja. Jika kesilapan itu, wa idza kana al-khata' ila al-insan, jika kesilapan yang kita lakukan itu berhubung kait dengan manusia, apa yang kita lakukan? Kembalikan talabul halal minhu, minta dihalalkan terhadap apa yang sudah kita ambil, apa yang sudah kita lakukan. Fa in istahyaita minhu, jika engkau malu mengucapkan permintaan maafmu kepada orang yang bersangkutan karena berbagai macam hal pertimbangan. Takut kalau kita dituntut secara hukum. Takut kalau kita kemudian dihinakan. Takut kalau kita berbagai macam alasan. Maka bersedekahlah atas nama orang yang sudah kita lakukan perbuatan zalim itu. Ini minggu lepas sudah kita jelaskan juga. Bah, kita teruskan. Baik. Rasulullah SAW bertaubat 100 kali. Itu yang satu tadi. Pikirkan umur kita antara 60 dan 70. Umru ummati bainas 60 wal 70. Umur umatku antara 60 ke 70. Yang sudah sampai 60 berapa orang sini? Ada? 1, 2. Perempuan belum ada? Masya Allah. 60 berapa aja? 63. Masya Allah. 63 itu umur baginda Rasulullah SAW. Masya Allah. Insya Allah Allah panjangkan umurnya insya Allah. Dan satu lagi berapa ya? 6 berapa? 60. 66, Masya Allah sudah lewat. Sudah melampaui umur baginda Rasulullah SAW. Kita belum tahu. Adakah kita mampu akan sampai ke 63? Atau mungkin kita, ini adalah last perjumpaan kita. Gadan la nadri. Besok kita tidak tahu. Anaish am namut. Adakah kita masih hidup atau jangan-jangan kita mati? Karena itu, mulai malam ini jangan lepaskan istighfar. Antara 60 ke 70 nanti diceritakan di akhirat. Kita, semua kita nih. Semua kita di akhirat nanti akan ada satu kalimat penyesalan. Semua kita. Mengapa demikian? Saja kita melihat catatan. Dalam catatan itu ada satu masa, mungkin 1 second saja. Kosong. Tidak ada markahnya. Dia black. Jadi tidak ada markah yang tersenarai di sana. Kosong. Dengan kondisi itu kita menyesal, sangat menyesal. Dan kita minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Niscaya 1 second itu kita akan isi dengan ibadah. Bayangkan, penyesalan 1 second. Nah, bagaimana halnya kalau sekarang kita sudah melakukan lebih banyak? Jam-jam ini, masa-masa ini yang terbuang. Adakah kita menyesal? Tentu. Yang 1 second saja tadi menyesal sangat luar biasa. Apalagi kalau lebih dari 1 second. Pikirkan mulai dari sekarang. Apa yang kita akan lakukan dari itu. Karena itu, berapa jam Allah bagi sehari semalam? 24 kan? 24. Soalannya, dapatkah kita berbahagia? Atau nilai, isi dengan nilai ibadah ke 24 jam tuh? Dapat tak?
Dapat tak? Kenapa ragu? Kenapa kita ragu semua? Karena kita merasa tidak dapat kan? Padahal sesungguhnya kalau kita kaji kitab-kitab Taurat dapat 24 jam walaupun tidur itu markahnya ibadah. Bagaimana caranya? 24 jam nilainya ibadah. Caranya gimana? Niat. Lurus tuh. Jadi niat inilah yang membezakan antara ritual biasa dengan ibadah. Tidur kita sama-sama tidur. Tidur orang yang satu dengan yang lain ini berbeza nilainya. Di mana perbezaannya? Jika yang pertama tidurnya mengikut cara tidurnya Rasulullah SAW sampai ia terbangun nanti itu ibadah semua isinya. Satu lagi orang tidur biasa. Ketika tidur dia baca WhatsApp, dia baca Facebook, dia baca Instagram, tertidur. Beza. Orang ini memang tertidur karena lelah, ngaleh, letih. Yang satu tidur sama, letih juga. Tetapi dia hiasi sebelumnya dengan doa-doa yang seperti Rasulullah ajarkan. Yang satu tidak. Maka markah yang ini 24 jam, 8 jam tidur, nilainya ibadah semua. Yang ini, misalkan 10 jam tidur, kosong. Sekarang pilih mana? Yang ada markah atau tidak? Tentu yang ada markah. Maka kalau kita mau tidur, jauhkan mobile dari diri kita. La tanam ma'al mobile. Jangan tidur bersama mobile. Jauh, taruh di tempat, letakkan tempat yang jauh sehingga kita tidak mengambil, memegang lagi. So, lepas tidur, doa. Maka nilai jam-jam yang kita miliki itu adalah ibadah semua. Bagaimana halnya kalau kita sekarang sedang kerja ya di office? Niatkan. Mulai dari rumah kita, start kereta kita. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka sepanjang kita kerja yaitu nilainya ibadah. Kita sekarang pergi ke Miri. Contoh. Kita ke Miri. Itu kan hanya pelancongan biasa. Akan tetapi jika kita niatkan untuk ibadah, bagaimana boleh ibadah? Ibadah kita ingin melihat dunia luar, mensyukuri nikmat Allah, itu ibadah. Jika kita niat ibadah, maka sepanjang kita ada di Miri, lakukan kebajikan di sana, jangan lupa salat jamaah, maka ibadah terus kita dapatkan. Tidur saja. Kita pergi ke kedai makan dunia. Akan tetapi kalau niat kita untuk takwiyatul jism lil ibadah, menguatkan tubuh badan kita untuk beribadah, maka ia bermarkah ibadah. 24 jam tak ada yang sia-sia. Yang penting isi dia dengan niat. Niat untuk melakukan kebajikan terus isi. Jangan sampai lepas. Kan sayang. Apalagi kalau memang jelas-jelas ini adalah perbuatan ibadah sekarang ini kita. Maka diisi dengan betul-betul ibadah kita. Sehingga umur kita yang 60 tahun itu, ia akan bernilai ribuan tahun. Bayangkan, umur yang paling sedikit adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara 60 ke 70 tahun. Lihat umur Nabi Adam alaihissalam dan umatnya, berapa tahun? 1000 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Itu kekal mereka umurnya. Sehingga pada suatu hari baginda Rasulullah SAW menangis, sedih. Lalu Allah katakan, "Lima tabki ya habibi?" Mengapa engkau menangis wahai kekasihku? Fa'ajaban Nabi SAW. Lalu Rasulullah mengatakan, "Ya Allah, bagaimana mungkin aku dan umatku dapat mengejar kualiti ibadah umat-umat terdahulu. Engkau bagi mereka umur-umur yang panjang ya Allah. Sedangkan aku, engkau bagi dan umatku hanya 60 ke 70 tahun ya Allah. Bagaimana mungkin aku akan mengejar mereka ya Allah?" Lalu Allah kemudian dikatakan, "La tahzan." Jangan tak engkau bersedih wahai Muhammad.
Aku akan bagi segala apa yang dilakukan oleh umatmu bernilai ibadah. Tidur iya nilainya ibadah. Yang penting niatnya. Makan iya nilainya ibadah. Yang penting niatnya. Jadi tidak ada satu perkara pun yang tidak memiliki nilai ibadah. Maka kalau kita ingin memperolehi as-sa'id fid dunya wal akhirah. Semua kita ini pasti ingin bahagia kan? Mau dibagi resepinya. Ada 5 perkara yang perlu dilakukan. Kalau mau bahagia hidup dunia akhirat. Sekarang bahagia tak nih? Bahagia tak? Kenapa tak bahagia ada dalam taman surga? Kan sekarang kita berada di taman surga. Kenapa tidak bahagia? Bahagialah. Nah, kalau sudah bahagia tak perlu lagi resepinya. Sudah bahagia. Abdullah. Ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Jika kita ingin memperolehi, merasakan kebahagiaan di dunia khasnya di akhirat, maka yang pertama sekali jangan tinggalkan adalah qulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baca, amalkan kalimat itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amalkan sebanyak-banyaknya. Zahaba Abu Dzarrin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar Al-Ghifari mendatangi Rasulullah. Faqala, "Ya Rasulullah, 'allimni 'amalan yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni minan nar." Wahai Rasul, tolong ajarkan kepadaku satu amalan yang dapat mendekatkan diriku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari neraka. Faqala Nabi, "Atbi'is sayyi'atal hasanah." Ikutkan perilaku tidak baikmu itu dengan pekerjaan baik. Kalau kamu sudah melakukan perbuatan dosa, serta-merta lakukan perbuatan baik seperti sedekah. Sedekah jangan gambarkan dalam bentuk uang saja. Senyummu itu adalah sedekah. Sedekah dalam arti juga kita berdoa untuk kawan kita juga sedekah. Jadi apapun yang silap yang kita lakukan, serta-merta lakukanlah perbuatan baik. Entah itu kita bantu kawan kita, atau bersedekah dengan uang 1 ringgit, atau bagi kawan kita aing, macam-macam. Sedekah. Lalu Abu Dzar kelihatannya ingin lagi bertambah ilmunya. Ia berkata, "Aminal hasanati qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Apakah termasuk kebajikan wahai Rasulullah ucapan atau kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Ini soalan dari Abu Dzar Al-Ghifari. Lalu Rasulullah mengatakan, "Qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah min ahsanil hasanat." Ucapan, bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah perbuatan baik yang paling the best. Perbuatan baik yang paling hebat. Jadi kalau kita sudah melakukan kesilapan, perbanyak kalimat ini, itu maksudnya. Karena itulah perbuatan baik yang paling hebat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ini diamalkan secara terus-menerus, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Lalu yang kedua, wa idza qabalaka, jika engkau dijumpai bi musibatin dengan satu musibah, faqul, kalau ada perkara-perkara yang membuat kita sedih, yang membuat kita rasanya paning berpikir kita, qul, katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. 2 perkara ini. Yang pertama, kalau kita mendapatkan musibah kepayahan dalam hidup kita, maka perbanyaklah kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pernah dinasihatkan Rasulullah kepada seorang sahabiah. Seorang sahabat perempuan bernama Ummu Salamah.
Kita ketahui Ummu Salamah punya suami namanya Bapak atau Abu Salamah. Syarakar Rasul fil ghazwah. Ia banyak sekali mengikuti berperang bersama Rasulullah dan para sahabat. Pada suatu hari Abu Salamah syuhida. Syahid di medan peperangan. Tinggallah Ummu Salamah sorangan. Lalu Rasulullah katakan kepada Ummu Salamah, "Aktsiri min qauli inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Perbanyaklah kalimat istirja wahai Ummu Salamah. Dan kalimat itu akhiri dengan Allahumma ajirni fi musibati wahluf liyal khaira min. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibah yang Engkau timpakan kepadaku ini ya Allah. Dan tolong ya Allah ganti musibah ini dengan yang lebih baik. Itu doanya. Akhirnya Ummu Salamah baca. Wan saja iddahnya selesai. Habis iddahnya. Ja'a ilaiha Rasul. Datang kepada Ummu Salamah. Datang kepada Ummu Salamah baginda Rasulullah SAW. Fakhatabaha. Lalu Nabi meminangnya, ingin menjadikan Ummu Salamah sebagai istri beliau. Siapa yang lebih baik? Nabi atau Abu Salamah? Nabi. Kalimat istirja yang ia baca itu akhirnya menyebabkan Allah perintahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW untuk menjadikan Ummu Salamah sebagai istrinya. Jadi kalau kita kehilangan apa saja, istri kita mati lebih dulu, baca kalimat ini, insya Allah ganti dengan gadis yang cantik. Tapi janganlah berdoa istri kita mati. Suami kita mati duluan, maka baca kalimat ini, insya Allah Allah ganti dengan suami yang lebih baik dari suami sebelumnya. Ada soalan ini, mungkin ini sebagai maklumat saja. Teringat. Bagaimana halnya kalau perempuan di dunia berkahwin lebih dari satu kali? Katanya, ia akan berada bersama suami yang mana di akhirat? Ada apa jawab? Dengan suami mana? Terakhir. Yakin? Tidak yakin? Kata orang. Kata hadis. Hadis berkata begini. Perempuan yang berkahwin lebih dari satu kali, ia boleh memilih di akhirat. Mana suami yang paling taat kepada Allah. Itu yang jadi suaminya di akhirat. Hebat ya perempuan dapat milih. Tapi janganlah kita kawin berapa kali. Biar satu saja sudah sampai akhir. Mudah-mudahan sama-sama masuk surga. Gitu doanya. InsyaAllah ya. Apa tadi? Kenapa jadi bicara kawin? Apa? Ummu Salamah. Jadi kalau kita baca ini, InsyaAllah Allah ganti dengan yang lebih baik. Bukan hanya masalah perkahwinan. Apa saja. Kereta kita hilang. Contoh, kereta hilang. Kereta kita hilang mungkin Avanza sekian lah. Kalau kita baca terus dengan ikhlas, Allah ganti dengan Mercedes. Tentu belilah kita. Ada kemampuan membelinya karena Allah bagi peluang itu. Yakin tuh. Yang dasarnya awal keyakinan. Perkara kedua tadi. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya melainkan kekuatan dari Allah. Kalimat ini pernah diriwayatkan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Mubin dalam kitab beliau Tanbih Al-Ghafilin. InsyaAllah nanti akan dipelajari di lanjutan 2. Tanbih Al-Ghafilin. Ada satu riwayat Allah meminta kepada malaikat Jibril untuk pergi ke surga, mengambil satu singgasana yang terhebat, termewah, terhebat di dalam surga. Namanya Haziratul Quds. Satu binaan bangunan Haziratul Quds. Nanti bangunan ini akan digunakan sebagai tempat kita akan dijamu oleh Allah. Dijamu di dalam surga oleh Allah. Mau?
Mau? Mau dah? Tidak ada yang mau. Kalau kita masuk surga, insya Allah dapat tuh. Dijamu oleh Allah dengan 70.000 macam makanan. 70.000 macam makanan. Sekarang, dunia, orang paling kaya sekalipun. Kira-kira berapa macam makanannya? Nggak akan sampai 1.000 kan? Nggak sampai. Macam makanan yang ada, bukan jumlahnya. Misalkan jumlah apa, nama-nama makanan tuh. 70.000. Bagaimana? Semua nyaman di akhirat. Apa yang masuk tidak akan keluar. Kemana larinya? Allahu a'lam. Di sana tidak ada yang buang air tuh. Itu hebatnya surga. Siapa mau dapat surga? Siapa? Angkat tangan semua. Yang mau, yang tidak mau jangan angkat tangan. Yang tidak angkat tangan tidak mau berarti itu. Kalau mau masuk ke surga, maka satu syarat utamanya adalah keikhlasan kita. Ikhlas dalam menerima segala takdir Allah. Apapun yang Allah bagi, ridho saya. Itu kunci utama. Datanglah malaikat Jibril ke surga mengambil Haziratul Qudus. Dia berkata kepada malaikat Ridwan, wahai Ridwan, dulluni, tunjukkan kepadaku, aina, di manakah Haziratul Qudus itu? Kata malaikat Ridwan, dzalika, itu dia. Bangunan yang paling indah, paling cantik, paling besar itu. Apa halnya katanya? Aku diperintahkan Allah untuk membawa ke hadapan Allah. Lalu malaikat Ridwan bingung. Anta datang seorangan akan membawa satu bangunan besar ini, adakah mampu? Kata malaikat Jibril, insyaallah astati la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Aku mampu karena Allah telah memerintahkan aku datang mengambilnya, berarti Allah telah menyertakan pula kekuatan di dalam diriku untuk membawanya. Begitu keyakinannya, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka apapun perintah Allah yang disyariatkan kepada kita, jangan pernah katakan tidak mampu mengerjakannya. Wan saja kita yakin bahwa sebuah perintah itu didatangkan oleh Allah, maka yakinlah kita mampu melakukannya. Karena sekali kita mengatakan tidak mampu melakukan itu, Allah akan cabut, Allah akan ambil lagi kekuatan yang sudah diberikan di kita. Allah perintahkan kita untuk sholat 5 kali sehari semalam. Jalankan kan tulus ikhlas. Bahwa sholat atau sembahyang yang kita lakukan itu kita memang perlu. Bukan kita hanya melaksanakan kewajiban. Kita memang perlu sholat. Kenapa? Karena memang as-salatu munajatu ila rabb. Sembahyang itu adalah tempat kita bermunajat langsung direct dengan Allah. As-salatu qurratu aini sayyidil mursalin. Sembahyang itu adalah permata hati penyejuk jiwa kita. Orang sembahyang mestinya ia merasa tenang saat ia sembahyang. Saat setelah ia sembahyang pun ia akan merasa tenang. Kalau kita dalam sembahyang masih tidak khusyuk, tidak tenang, hati-hati. Jangan-jangan sembahyang kita ini perlu disembahyangkan lagi. Jadi sembahyang itu hakikatnya dia mesti dapat menjadi permata hati penyejuk jiwa kita. Sehingga Rasulullah SAW ketika sembahyang, wan saja Assalamualaikum warahmatullah. Salam. Rasulullah punya keinginan lagi untuk melakukan sembahyang. Salam ingin lagi, salam ingin lagi. Karena dia tahu bahwa sembahyang itu betul-betul sedang bersama Allah. Dan gambarkan ketika kita berdiri. Maaf. Saat kita berdiri, gambarkan takbir kita ini menghadap Allah Azza wa Jalla. Dan gambarkan setiap tempat ini. Setiap tempat ini ada malaikat yang sedang beribadah kepada Allah. Dalam kitab Munyah Musalli dijelaskan bahwa setiap langkah, setiap tempat ini ada malaikat-malaikat yang sedang bertasbih kepada Allah. Ketika kita berdiri, gambarkan diri kita sedang berdiri bersama malaikat yang sedang berdiri bertasbih kepada Allah. Sehingga kita tidak punya peluang lagi untuk mengingat selain Allah karena kita bersama malaikat.
Saat kita ruku pun demikian. Ada malaikat yang tugasnya sepanjang kehidupannya ruku terus. Yang tadi berdiri terus. Ketika kita ruku, gambarkan kita sedang ruku bersama para malaikat. Demikian pula ketika kita sujud, gambarkan sujud kita itu sedang bersama malaikat. Maka kekhusyuan itu akan datang pada diri kita. Nah ini cara kita. Sebab dalam kitab Munia Musalli dijelaskan, aktiviti para malaikat itu adalah gerakan sembahyang yang kita lakukan. Ada yang sentiasa berdiri terus tapi bertasbih. Ada yang ruku terus, ada yang sujud terus, ada yang i'tidal, ada yang baca salamun alaik. Ini yang dilakukan para malaikat. Sehingga Rasulullah SAW katakan ketika Mi'raj, ni'ma amalal malaika satakunu amali wa ummati. Ini keinginan Rasulullah ketika Mi'raj. Alangkah indah cantiknya amalan-amalan para malaikat ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi amalan aku dan umatku kata Rasulullah. Maka diwajibkanlah sembahyang 5 waktu. Yang sebelumnya 50 waktu tuh. Diwajibkan pada kita. Kalau malaikat melakukan hanya satu gerakan saja. Kita lakukan semua gerakan-gerakan para malaikat itu dalam sembahyang kita. Maka jika ditanya. Man abdalul malaikah awil nas. Siapa yang lebih abdal, malaikat atau manusia? Jawabannya manusia yang taat pada Allah jauh lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dibandingkan para malaikat itu. Karena dia melakukan gerakan seluruh malaikat, sedangkan malaikat hanya melakukan satu gerakan salat saja. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita teruskan. Ada yang masih belum tersampaikan? Apa tadi yang saya sampaikan? Yang 5 membuat kita bahagia. Baru 1 ya? 2. Apa 1? Kedua, istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa baru datang? Oke. Itu kalimat yang kita ucapkan. Santai saja ya. Yang kedua tambahannya. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi dengan kekuatan itu malaikat Jibril mampu dia bawa haziratul qudus di hadapan Allah. Jadi nasihat di sana apa? Jangan pernah mengatakan tidak mampu terhadap segala perintah Allah. Lakukan saja. Insya Allah akan bantu kita melakukannya. Kewajiban kita sebagai suami pada istri, lakukan ini perintah Allah. Kewajiban istri pada suami, lakukan ini perintah Allah. Jangan pernah mengatakan tidak mampu melakukan itu. Sekali kita katakan tidak mampu, maka Allah akan mengambil kemampuan yang sudah dibagi menjadi tidak mampu. Oke, terus ya. Lalu yang ketiga. Tadi yang kedua baca kalimatul istirja dan hauqalah. Hauqalah ya. Yang ketiga adalah jika engkau diberikan nikmat, walau nikmat itu kecil atau damit, apapun wujudnya, keinginan kita datang kemari ke tempat majelis ini adalah sebuah nikmat yang sangat luar biasa dahsyatnya. Jangan tak lupa mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap nikmat yang Allah bagi, jangan lupa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Jika nikmat itu direct dari Allah, itu yang diucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Akan tetapi jika nikmat itu, nikmat Allah dibagi melalui manusia. Aing tadi yang bagi Zulkarnain. Hakikat aing dari mana? Allah. Tapi melalui Zulkarnain, maka saya akan mengatakan terima kasih. Karena beza. Ketika kita dibagi nikmat itu melalui makhluk Allah, maka ucapkanlah terima kasih sebanyak-banyaknya. Suami dan istri. Saya selalu ucapkan ini atau berikan contoh ini. Karena kita merupakan manusia yang agak malas berterima kasih. Kita merasa, sudah kewajiban. Tak perlu terima kasih. Tidak. Apapun yang kita dibagi. Oleh siapapun terutama dalam rumah tangga kita. Suami disuguhkan minuman, teh atau kopi oleh istrinya. Atau apa saja.
Jangan pernah lupa berterima kasih. Terima kasih istriku. Rasakan kalau ini dilakukan sampai 1 bulan, berubah suasana rumah tangga kita. Istri kalau dibagi uang oleh suami kita, walaupun dia sedikit, katakan terima kasih. Hari ini dibagi 10 ringgit. Terima kasih wahai suamiku. Dia termotivasi mencari lagi. Lebih banyak dapatnya. Esok dibagi 100. Masya Allah. Ya? Jadi terima kasih ini merupakan kunci dalam kebahagiaan rumah tangga juga. Demikian pula kita sebagai anak. Berterima kasihlah kepada ibu dan bapak kita walau yang dibagi itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita berterima kasih bukan pada persoalan kecil atau besarnya nikmat yang Allah bagi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Nabi Uzair alaihi salam. Ya Uzair, la tanzur ila sighari ni'mati 'alaik, wanzur ila man yu'tika tilka ni'mah. Wahai Uzair, jangan engkau melihat kecil dan besarnya nikmat yang engkau terima, tapi lihatlah siapa yang memberimu nikmat. Allahu Akbar. Segala apa yang kita rasakan minallah. Hatta kehadiran kita di sini adalah dari Allah. Yang kita punya di rumah bukanlah milik kita. Yang kita pakai datang ke kupu kereta kita bukan milik kita. Ini adalah titipan Allah. Bila-bila Allah ambil. Bahkan jiwa raga yang kita miliki ini bukanlah milik kita, milik Allah. Maka rawatlah milik Allah yang dititipkan kepada kita dengan baik. Bagaimana caranya? Ikutilah segala tunjuk dari Al-Quran, petunjuk Quran, hadis. Apa caranya? Caranya dalam hadis qudsi dijelaskan, ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah semaumu hidup. Tapi ingat, engkau akan mati juga. Ahbib man ahbabta innaka mufariku. Cintailah siapa saja yang mau kau cintai. Dan apa saja yang mau kamu cintai, silahkan. Tapi ingat, engkau akan berpisah dengan yang kau cinta itu. Wa'mal ma syi'ta, berbuatlah, bekerjalah apa yang mau kamu lakukan. Tapi ingat, fa innaka majziyun bihi, akan engkau pertanggungjawabkan di akhirat, akan dimintai pertanggungjawabannya apa yang kita lakukan. Fa in amilta khairan, jika engkau lakukan kebajikan di dunia, fatajidhu khairan fil akhirah, engkau akan dapatkan kebajikan itu. Fa in amilta syarran, jika engkau lakukan perbuatan yang tidak baik di dunia, fatajidhu syarran fil akhirah, engkau akan dapatkan pula kejahatan di akhirat itu. Artinya tempat kau tidaklah di surganya Allah SWT. Nah, jadi cara kita hidup seperti itu. Maka apapun nikmat yang kita rasakan, jangan pernah tidak berterima kasih jika itu diberikan oleh Allah melalui manusia, tangan-tangan istri kita, suami kita, anak beranak kita, adik-beradik kita. Semua itu adalah minallah. Fa idza jaa mubasyaratan minallah, jika datang terus dari Allah, maka fakul alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan sikit baca itu kalimat itu, baca terus ya, sebagai syukur, tanda syukur kita. Yang berapa sudah? 4 ya? 3. Bah, yang keempat adalah fa idza bada'ta fil amali la tansa bismillahirrahmanirrahim. Jika engkau memulaikan pekerjaanmu, jangan lupa mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa saja kita lakukan. Lebih tegasnya Rasulullah SAW katakan dalam hadisnya lain, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' au ajzam au abtar. Semua pekerjaan
yang kita lakukan tanpa didahului oleh basmalah, maka ia minimal qalilul barakah, berkatnya kurang. Atau boleh jadi terputus. Jika terputus, kita perolehi apa yang kita lakukan untuk dunia, akhiratnya kosong. Tanpa basmalah. Jadi jangan pernah lupa bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang kita lakukan. Apapun kita lakukan, jangan tak lupa bismillahirrahmanirrahim. Ini resep yang keempat. Lalu resep yang kelima, yang terakhir. Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Jadi saya bertanya kenapa jadi lupa? Hah? Apa yang terakhir? Ada yang ingat? Hah? Padahal bahasan kita malam ini. Fa'idha farita, jika engkau farata itu melakukan kesilapan. Fakul, maka katakan astaghfirullahal-azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal-azim wa atubu ilaih. Itu amalkan terus. Karena tidak ada manusia yang terbebas dari silap dan dosa. Semua kita pasti melakukan itu. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Kecil ataupun besar, pasti kita lakukan itu. Minimal dalam hati kita. Terkadang hati kita berbisik-bisik dalam diri kita. Melakukan satu perkara kesilapan. Padahal mungkin tidak terlalu besar. Tetapi itu kesilapan. Itulah yang kemudian Allah firmankan kepada Nabi Uzair. Ya Uzair, la tanzur ila sigari maksiatik ilayya. Jangan engkau lihat kecilnya perlakuan dosa yang kamu lakukan untukku. Akan tetapi katanya, walakin inzur. Akan tetapi lihatlah kepada siapa kamu bersilap. Kepada siapa kamu berdosa? Pada Allah. Walaupun kecil, pada Allah juga. Jadi jangan kita merasa, itu kan dosa kecil. Jangan. Dosa kecil kalau terus dilakukan, ia akan berubah menjadi bukit sipatir. Dosa kecil kalau terus dilakukan akan berubah menjadi bukit patoy. Jadi jangan pernah katakan dosa itu kecil. Nanti saja taubat. Siapa yang menjamin kita hidup sampai nanti? Tidak ada. Siapa yang dapat menjamin kita? Esok saya taubat. Siapa yang dapat menjamin kita sampai esok pagi? Tidak ada. So, lakukan sekarang. Bertaubatlah sekarang. Beristighfarlah sekarang. Itu maksudnya. Jadi 5 perkara itu jika dilakukan dengan baik, fa insyaallah tajidhu sa'idan fid dunya wal akhirah, kita akan merasakan bahagia dunia akhirat. Dan yang 5 tadi direkodkan dalam kitab, tajuknya kitab itu Al-Istidad Liyaumil Ma'ad yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu kitabnya bagus sekali itu. Kalau kita belajar di awal, mantap tuh insyaallah. Itu sudah dibagi sedikit ya. Oke. Jika telah melakukan maksiat, segeralah bertaubat. Orang yang berbuat maksiat ini, tulisan yang besarnya ini adalah ringkasan dari teks kitabnya. Ringkasan dari teks kitab. Orang yang melakukan perbuatan maksiat lalu tertawa. Ia berbuat maksiat dan tertawa. Maka ia akan dibangkitkan Allah dalam keadaan menangis dan sama seperti melakukan dosa yang lainnya. Ya Allah ya Rabb. Kita sedang melakukan perbuatan maksiat dalam keadaan tertawa. Artinya kita tertawa saat kita melakukan perbuatan biasa. Tertawa kita. Kita merasa happy dengan melakukan perbuatan maksiat. Dan ini sekarang banyak. Terutama selebritis. Banyak sekali melakukan perbuatan maksiat. Seakan-akan ia tidak melakukan maksiat. Dia tertawa. Bahkan menceritakan perbuatan maksiatnya. Ingat. Orang seperti ini sama halnya melakukan maksiat ganda-ganda 2 kali.
Satu, ia melakukan perbuatan maksiat. Yang kedua, tertawa dengan perlakuannya itu dikenakan dosa ganda oleh Allah. Satu. Yang kedua, di akhirat nanti ia akan dibangkitkan dalam keadaan menangis. Kenapa ia menangis? Karena disiksa oleh Allah. Tentu kita tidak mau itu. Maka jika kita sudah terlanjur melakukan perbuatan maksiat, Allah firmankan dalam hadis kursinya, Ya bani Adam tub ilayya ukrimka karamatal anbiya. Wahai anak Adam, bertaubatlah segera. Aku akan ampunkan dosamu dan memuliakan dirimu di akhirat seperti mana aku memuliakan para nabiku. Jadi orang yang beristighfar, bertaubat itu, dia akan mendapatkan dua perkara. Diampunkan dosanya, juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Masya Allah. Lakukan muhasabah diri setiap malam. Ini cara Rasulullah nih. Sebelum Rasulullah tidur, setelah membaca semua keajaran kalimat-kalimat Fatihah dan seterusnya, membaca surah ayat kursi, 3 ayat akhir surah Baqarah. Lalu Rasulullah membaca juga surah Al-Mulk. Kalau kita mampu teruskan ikut sama Rasulullah tuh. Kalau tidak, maka Rasulullah baca kemudian istighfar. Dan terakhir Rasulullah lakukan itu muhasabah. Tahu muhasabah? Sebelum tidur, beliau memejamkan matanya sejenak. Beliau pikirkan mulai bangun tidur pukul berapa. Ambil saja contoh kita berpikir nih. Bangun tidur 3:30 atau 2:30 kita bangun. Lalu setelah sholat subuh apa yang kita lakukan? Pikirkan. Sampai kita mau tidur, apa yang sudah kita lakukan? Fa in wajadta aktsarul khaira fashkurillah. Jika dalam muhasabah kita malam ini kita jumpai lebih banyak perbuatan baik yang kita lakukan, maka bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah. 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 Banyak-banyak aja. Fa in wajadta aktsarash syarr. Jika engkau mendapatkan perilaku kita, aktiviti kita pada hari ini ternyata ada kesilapan, banyak kesilapan, maka fastaghfirillah, perbanyak istighfar pada Allah. Berharap dengan istighfar kita baca di akhir kehidupan kita malam itu, sehingga sekiranya Allah mengambil umur kita, fahusnul khatimah, kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sampai menyesal nanti di akhirat. Kenapa dulu aku tidak bertaubat di dunia? Seandainya kita mati setelah kita pulang dari taklim ini, insya Allah akan bangkitkan di dalam kubur kita seorang malaikat yang bertugas mengajarkan ilmu sampai dibangkitkan di akhirat nanti. Lalu kemudian kita akan dipanggil bersama ahli-ahli ilmu. Tuh, jadi jangan lupa berniat untuk terus melakukan ikut taklim. Pulang dari sini berniat lagi, insya Allah minggu depan saya akan datang lagi. Terus berniat. Sehingga sepanjang 1 minggu itu sebelum kita kemari, masih tercatat kita sebagai orang yang sedang belajar. Seandainya ada aksiden, kita pergi ke Temburong, ada aksidennya, mati kita mati dalam keadaan sedang belajar. Karena niat kita sudah ada di sana. Masya Allah, apalagi kalau kita dari Belait, dari Tutong, dari Temburong, Masya Allah, pahalanya besar. Dosa akan menjadikan hati gelap. Jadi kalau kita melakukan dosa, maka hati kita bersiap-siaplah yang menjadi gelap. Tahu gelap? Gelap sudah, tak dapat dilihat. Kan? Kalau hati sudah gelap, ya sudah siap-siap untuk menjadi yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini tajuk baru sudah nih. Baik. Persoalan hati gelap dalam kitab kita itu diceritakan diimtisalkan atau perumpamaan hati yang melakukan perbuatan maksiat itu adalah perumpamaan seorang yang tinggal dalam satu rumah.
Lalu di rumah itu selalu digunakan di tungku untuk memasak. Tahu tungku? Tempat masak. Ada kider, ada alat masaknya itu. Apa namanya sini? Alat untuk memasak kita. Hah? Tambak kah? Bah itulah, yang jelas tempat kita masak nasi lah. Oke. Lalu setiap hari berapa kali kita masak? 3 kali. Terus kita masak. Apa yang terjadi? Karena ada api ya. So akan menjadi hitam. Hitam berkarat. Terus selama 70 tahun katanya. Jika umur kita 70 tahun ibaratnya 70 tahun lah. Kita gunakan tuh. Kita tidak membersihkannya. Lalu apa yang terjadi? Pasti karatnya yang begitu besar, yang hitam itu tidak akan pernah dapat hilang. Akan tetapi, jika setiap kali kita selesai masak lalu kemudian kita cuci bersih, maka dia akan kembali bersih. Itulah ibaratnya hati. Jadi hati, setiap kali kita melakukan perbuatan silap dosa, lalu kemudian kita bertaubat, kembali ya bersih. Akan tetapi, jika kita biarkan, nantilah setelah umur 60 tahun aku bertaubat. Sampai ya 60 tahun. Tapi dosa sudah banyak menumpuk sana. Dosa sudah banyak dilakukan, maka payah. Payah sekali untuk menggilapnya, untuk memberikan dia jernih kembali hati itu. So, cara yang paling mudah adalah setiap kali kita melakukan dosa, maka jangan pernah tidak beristighfar. Bahkan karena dosa ini ada yang dapat dilihat, ada pula yang hanya dirasa dalam hati. Maka Rasulullah ajarkan pada kita, sebelum engkau tidur beristighfarlah minimal 70 kali. Untuk apa? Supaya bersih kembali nih hati kita. Jangan sampai ia menjadi gelap gulita, akhirnya kita menjadi manusia yang tidak dapat melihat atau membezakan mana yang baik, mana pula yang buruk. Oke, sekarang saya bagi peluang untuk soal jawab. Silakan. Oke. Ini yang saya jelaskan ini paham tak? Jelas sudah. Sudah dapat diamalkan insyaallah ya. Insyaallah. Kalau gitu, kalau tidak ada soalan berarti jelas. Kalau ada soalan berarti tidak jelas. Saya anggap jelas semua. Kita teruskan kalau gitu. Teruskan apa sudah selesai? Saya tanya. Terus apa gimana? Terus ya. Yang kedua, tajuk kita di sini adalah hakikatun mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikat cara mengikuti Rasul. Mutaba'ah itu mengikut. Di antara ayat Al-Qur'an mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Surah Ali Imran ayat 31. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni ay fattabi'ur rasul, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mendakwa aku cinta pada Allah, berarti kita cinta pula kepada Nabi. Kalau ada orang mengatakan inni uhibbullah wa lam yuhibbun nabi, fahuwa kadzib. Jika ia berkata aku cinta kepada Allah akan tetapi ia tidak mencintai Rasulullah, artinya bohong. Nah, lalu sekarang apa manfaatnya? Yuhibbukumullah. Jika engkau mengikuti Rasulullah, Allah akan mencintaimu. 1. Wa yaghfir lakum dzunubakum, juga Allah akan mengampunkan semua kesilapanmu. Wallahu, sungguhnya Allah ghafurun rahim, Maha Pengampun dan berkasih sayang. Masya Allah. Nah sekarang persoalannya adalah bagaimana cara kita mengikuti Rasulullah? Bagaimana cara kita mengikuti Nabi?
Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. La yu'minu ay la kamala imana ahadikum. Belum tah sempurna iman kalian. Iman salah seorang kalian belum sempurna. Hatta akuna. Sehingga aku, Rasulullah, lebih dicintai aku dan Allah lebih engkau cintai dari min waladihi, dari anak beranak kita. Siapa yang tidak sayang kepada anak beranaknya? Tetapi jika dihubungkan dengan Allah dan Rasul, maka ia mesti berada di posisi ketiga. Siapa yang tidak sayang kepada ibu dan bapaknya? Jika kita kaitkan dengan cinta kepada Allah dan Rasul, maka ia berada pada posisi ketiga. Utamakan cinta Allah, Rasulullah, lalu kemudian kepada orang-orang selain Rasulullah dan Allah. Wal nasi ajma'in, bahkan kepada seluruh manusia sekalipun. Ini cara kita cinta. Mengikut Rasulullah. Nah, lalu mengikut Nabi dengan dua cara. Yang pertama, zahir. Seperti melakukan apa-apa yang dilakukan Nabi. Contohnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kalian seperti mana kalian melihat aku sembahyang. Walam nara, kita belum pernah lihat Rasulullah sembahyang. Akan tetapi para ulama telah menjelaskan bagaimana cara Rasulullah sembahyang. Maka ikutilah cara ulama-ulama itu. Terutama kita di negara Brunei Darussalam mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah ala madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Itu cara-cara sembahyang, ikut. Itu zahir. Bagaimana cara Rasulullah bersedekah, ikut pula. Bagaimana cara Rasulullah bersedekah? Rasulullah SAW itu la yabit fi baitihi laylan minal arzaq. Rasulullah tidak pernah ada satu sen pun menginap pada malam, setiap malam di rumahnya. Jadi artinya yang ia dapatkan hari ini dihabiskan pula hari ini untuk bersedekah dan untuk pemilihnya. Tidak pernah ada menginap di rumah. Kalau kita lebih banyak menginap kan? Lain ditaruh di bank, lain taruh untuk beli kereta. Kereta sudah 2 tambah 3, udah 3 tambah 4, udah 4 tambah 5. Sampai garisnya habis, penuh. Tidak punya tempat lagi. Lalu sewa lagi garis di luar. Masya Allah. Padahal kita cuma 2 orang. Kereta kita berlebih. Hati-hati. Soalan di akhirat itu mengenai harta 2 persoalannya. Nanti di akhirat kaki kita tidak akan pernah dapat diganjakkan, bergeserkan, kecuali dapat menjawab 4 atau 5 soalan. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Umur yang dibagi Allah, kemana kita habiskan? Ketika ditanya, kemana? Oh, ke Miri. Kemana? Ke Keke. Kemana? Ke pantai. Kemana? Ke bukit. Wih, semua kan? Oke, semua. Tapi kalau kita di dalamnya itu isi dengan ibadah, maka kemanapun kita berada, nilainya lulus kita. Yang kedua, an syababihi fima ablah. Masa mudamu, yang sudah 60 tahun, 63, 66 nih. Masa muda. Kira-kira menyesal tak jadi orang tua sekarang? Menyesal. Dalam kalimat Arab pun dikatakan, ala laita syababa ya'udu yauman fa ukhbiruhum bima fa'alal musyib. Wahai rasa tua, jika satu hari saja dapat dikembalikan aku menjadi orang muda, aku akan bercerita bagaimana rasa payahnya kita berada di masa tua itu.
Jadi orang tua tuh pasti menyesal. Maka usahakan wahai kaum-kaum muda. Usahakan betul bahwa di saat umur-umur kita masih kuat. Jangan sampai kita habiskan di tempat-tempat yang tidak baik. Saya pernah sering ngelihatnya. Kalau kita, yang ramai sekali nih, Bukit Sumsum. Yang di Kesel Arab ya. Patok tuh. Ramai tuh. Mulai pukul 4.30 kah, pukul 5. Ada kan mungkin sampai sekian ada 5.30, pukul 6 naik ke bukit. Yang saya gambarkan begini. Naik ke bukit pukul 5. Menghabiskan masak mungkin 1 jam lebih. Kan? Pas turun itu sudah maghrib, asar sudah. Bahkan mungkin sampai hampir isya. Tapi husnuzon saya, oh dia sembahyang maghrib di atas bukit. Kira-kira ini jasad tubuh badan kita sehat, akan tetapi jiwa kita yang sakit. Maka kalau kita ingin misalkan hiking, Allah berikan fasiliti itu. Akan tetapi jangan lupa Allah. Tujuan kita naik ke atas bukit itu untuk menikmati indahnya ciptaan Allah. Bukan untuk melalaikan diri kita. Kemanapun kita berada, kita pergi ke Miri pun demikian. Tujuan kita untuk menikmati keindahan yang Allah bagi negara-negara lain. Tapi jangan sampai kita lalai. Kalau kita lalai, fanahnu minal khasirin, kita menjadi orang yang rugi. Lalu kemudian yang berikutnya adalah cara kita mengikut Rasulullah, mengikut secara batin, yakni al-khusyu' inda shalah. Zahir kita ikuti apa yang Rasulullah lakukan. Takbir Rasulullah kita ikuti cara Rasulullah. Lalu kemudian baca Fatihah, baca ayat surah dia ikuti. Itu namanya zahir. Batinnya ini agak payah. Batin itu adalah cara Rasulullah sembahyang khusyuk. Dapat kita? Dapat. Yang penting kita latihan. Khusyuk itu tidak mesti dari awal hingga akhir. Dan itu tidak akan mungkin dapat dilakukan. Payah salat khusyuk, payah. Karena itulah Rasulullah SAW, Allah melalui Rasulnya mengatakan, salat yang aku terima sembahyangmu adalah sembahyang yang dijalankan dengan khusyuk. Kita tidak dapat khusyuk dari awal hingga akhir, maka Allah bagi solusinya. Solusi cara supaya kita dapat dikira sembahyang kita khusyuk, dirikan sembahyang jamaah. Kalau kita jadi makmum 10 orang, 11 dengan imam, contoh saja. 11 dengan imam. Wan saja imam takbir, kita ikut takbir, Allahu Akbar, kita ikut takbir. Selepas kita takbir, lalu kemudian membaca doa iftitah, imam mulai membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai akhir. Kira-kira yang 10 orang ini apakah semua mengikuti imam membaca Fatihah, mendengarkan? Garanti tidak. Mungkin di antara 9 itu ada 2 orang sahaja yang mendengarkan bacaan Fatihah imam. Yang lain berkhayal. Esok ini mau ke Miri nih. Persediaannya bagaimana? Berkhayal. Wan saja imam mengatakan waladdallin. Tersedar lagi kita. Amin. Kan? Imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang 2 orang tadi mengikut imam baca Fatihah yang khusyuk tadi. Ketika imam membaca ayat surah, ia tidak lagi khusyuk, tidak lagi mengikuti. Ada 1 orang dari 10 mengikuti. Orang yang berbeza. Kan? Sampailah assalamualaikum. Yang mengikut khusyuk ketika salam itu mungkin 2 ke 3 orang dari 10. Semua yang ikut sembahyang jamaah dikira sholatnya khusyuk. Ini hebatnya sembahyang jamaah tuh.
Dikira sembahyang yang kita lakukan itu sudah khusyuk. Kalau ada yang khusyuk di antara kita yang sembahyang itu. Taklah tidak ada, pasti ada walaupun tempatnya berbeza-beza. Maka nikmatilah. Jadi itu yang dinamakan mengikut Rasulullah secara batin. Nah, bagaimana cara Rasulullah dalam bersedekah ikut cara batinnya? Apa yang terkeluar? Yang sudah Rasulullah keluarkan dari jaib, dari poketnya. Itu beliau tidak pernah berpikir lagi kemana arah perginya. Tidak pernah dipikirkan, adakah orang yang tadi saya bagi sedekah ini akan menjalankan sedekah saya? Tak. Kewajiban kita memberi. Persoalan mereka menggunakan untuk apa? Urusan mereka. Yang wajib kita sudah selesai memberi. Sebelum harta kita ini diterima oleh tangan yang kita berikan. Ini contoh. Sekarang saya akan beri tangan kiri saya. Sebelum sampai ke tangan kiri ini. Ia diterima oleh Allah dulu nih. Allah sudah terima nih. Dan akan berkata. Harta yang kita keluarkan itu berkata. Sebelum sampai ke tangan yang menerimanya. Kuntu sagiran fakabbartani. Dulu aku sikit, 1 ringgit saja. Sikit kan, 1 ringgit. Setelah engkau jadikan aku menjadi sedekah, engkau besarkan aku menjadi ribu-ribuan di sisi Allah. Kuntu sagiran fakabbartani. Kuntu qalilan. Dulu aku sikit. Fakatsartani. Lalu engkau jadikan aku banyak. Dulu hanya 1. Setelah sampai ke tangan orang ini melalui Allah tadi pengolahnya. Ia menjadi banyak. Pahalanya maksudnya itu. Dulu engkau jaga. Ketika uang ini ada di poket kita. Kita jaga. Jangan sampai hilang. Setelah kita ambil, kita keluarkan, kita bersedekah dengan uang yang di poket kita ini. Wal ana ahfizuka. Setelah engkau keluarkan, engkau jadikan aku sebagai sedekah. Akulah yang menjagamu sekarang. Bukan engkau menjagaku. Itu makna sedekah. Dan itulah cara baginda Rasulullah SAW bersedekah. Nah, jadi kalau kita mau mengikut Rasul, ikutlah secara zahir. Dan ikutlah secara batin. Zahirnya, amalannya itu. Batinnya, nilai dalam diri kita. Ikhlaskan. Segala apa yang kita lakukan itu insya Allah mudah-mudahan Allah akan bagi kita menjadi yang terbaik. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Nabi Nuh berkata pada Allah, ya Allah, dia adalah anakku, ya Allah, selamatkan dia. Kata Nabi Nuh pada Allah. Lalu Allah berkata, wahai Nuh, itu bukanlah keluargamu. Kenapa? Karena dia tidak mengikut ajaranmu. Dia orang lain. Jadi artinya apa? Yang namanya keluarga itu adalah mengikut kepada Rasul, kepada Nabi. Jika kita ingin menjadi keluarga Rasulullah, maka ikutlah cara Rasulullah. Itu maksudnya. Rasulullah SAW mengatakan, Salmanul Farisi min ali baiti. Salman Al-Faris itu dari Persia. Masuk Islam, ia menjadi keluargaku, kata Rasulullah. Salman orang jauh. Tetapi karena dia Islam, maka dianggap oleh Rasulullah sebagai keluarganya. Nah kita, ini refleksi terakhir nih. Refleksi kita terakhir. Kita ini 14 abad yang lalu. 14 abad yang lalu. Sekarang 44 kan sekarang. 14 abad yang lalu. Rasulullah pernah menangis dengan tangisan yang dahsyat sekali. Siapa yang ditangisi? Kita. Kita ini dianggap oleh Rasulullah sebagai kekasihnya. Yang beliau ingin sekali berjumpa dengan kita. Mengapa demikian? Karena kita beriman kepada Allah. Lalu mengikut sunnah Rasulullah padahal kita belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Itulah spesialnya kita. Maka bersyukurlah kita lahir sebagai umat Islam dan menjadi umat Rasulullah sebagai umat terakhir. Karena walaupun kita terlahir sebagai umat terakhir,
Kita dirindukan Rasulullah. Dan umat Rasulullah, kita sebagai umat Rasulullah, dan Rasulullah adalah yang pertama sekali masuk surga sebelum umat-umat Nabi Adam dan seterusnya. Jadi kita lebih awal masuk surga. Masya Allah. Mudah-mudahan semua kita nanti berjumpa dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu saja dulu. Nanti kita insyaAllah lanjutkan. Mudah-mudahan cara kita mengikuti innal mutabatal haqiqah lin nabi. Nah, ini kita akan lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan Allah bagi kita sehat. Allah bagi kita peluang lagi untuk datang bersama-sama di tempat ini. InsyaAllah kalaupun kita dimatikan Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan jangan lupa, tolong doakan kita sama-sama. Berdoa masing-masing untuk kawan kita. Jangan kita berdoa untuk diri kita saja. Berdoa untuk kawan kita. Bahkan berdoa untuk musuh-musuh kita. Sehingga Allah ampunkan dosanya. Seperti yang selalu saya baca doa itu dalam bahasa yang bukan Arabnya. Itulah cara-cara sahabat Nabi jika berdoa maka dijamin masuk ke surganya Allah karena doanya itu. Allahu a'lamu bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma. Wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma hasantu nafsi wa iyyakum bil hayyul qayyum la yamutu abada. Wa dafa'tu anni ankum as-su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.